Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Tema kita kali ini Leo adalah untuk kamu ya di hari esok untuk bisa berbahagia atau raihlah kebahagiaanmu. Apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu, Leo? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Silahkan menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Leo, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Leo. Leo, 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 Leo. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan untuk kebahagiaanmu di hari esok. Wow. Di sini ada Six of Cups. Semesta ingin kamu untuk lebih ikhlas. Terkadang kamu belum ikhlas, Leo. Kamu serasa bahwa udah biasa aja, biarin aja. Tapi belum ada keikhlasan dalam dirimu. Kenapa? Apa yang sudah berlalu biarlah berlalu. Ya, kita tidak bisa mengulang masa lalu, tapi kita bisa membuat hari masa depan kita lebih ceria. Dengan cara apa? Lebih up, lebih enjoy, lebih happy. Ya, apa yang sudah terjadi di masa lalu, mereka pergi meninggalkanku kayak Ica, saya membantu mereka, tapi pada saat saya susah mereka nggak membantuku. Ya sudah, biarin aja. Nggak usah berharap bantuan dari orang lain, makanya harus mandiri. Terkadang kita sakit hati itu karena kita berharap. Berharap orang cinta kita, mencintai kita, menyayangi kita, membantu kita. Karena kita memberikan itu dulu ke orang itu. Itu kan berarti nggak ikhlas kan? Karena kamu mau minta bantuan, mau meminta timbal balik. Berarti itu bisnis. Ya, itu bukan cinta, bukan betul-betul yang kamu kasih itu adalah ketulusan dari hati, tapi itu bisnis. Kenapa? Ya mau minta kembali kan? Nah, ini harus bisa untuk bisa mendapatkan cinta sejati itu dari dalam diri kita. Jangan bukan berpatokan pada si A, si B, si C untuk datang membahagiakan kita. No. Dari dirimu. Kalau kamu tahu bahwa dia tidak baik dan tidak pantas, pergilah. Ataupun mungkin kamu bilang gini, Tuhan kenapa saya sudah menjadi baik tapi mereka menjahatiku. Tuhan itu baik sama kamu. Dia memberikan orang-orang baik datang kepadamu dan akan membuat kamu terhindar dari atau menjauhkan kamu dengan orang-orang yang jahat, yang kamu anggap baik itu. Ya, jadi berpikir positif. Ya, jangan kamu berpikir dia orang baik, ya akhirnya menyalahkan diri sendiri. No. Kalau kamu tahu bahwa kamu salah, perbaiki dirimu supaya mungkin nanti dia datang kembali padamu dengan versi terbaikmu. Ataukah kalau seandainya dia nanti datang kepadamu, bahwa itu versi terbaik dia kalau seandainya kamu pernah salah. Tetapi kalau kamu sudah baik sama dia dan dia tidak baik padamu, berarti memang dia orang jahat. Suatu saat nanti dia kembali padamu itu karena sesuatu yang ada dalam dirimu. Contoh ya, kamu sudah gak cantik lagi. Pada saat kamu cantik dia datang. Kenapa? Karena dia berorientasi pada casing. Atau pada saat kamu lagi kere dia pergi. Pada saat kamu ada uang dia datang. Kenapa? Karena dia orientasinya pada finansialmu, uangmu. Gitu ya, jadi untuk menciptakan kebahagiaan dari dalam diri, bukan kamu harus berpatokan pada si A, si B, si C ya. Itu yang semesta mau sampaikan. Ikhlas, ada energi keikhlasan. Tuh, di sini ada Ace of Wands. Jangan mental miskin, jangan mental peminta-minta. Harus kuat, harus strong. Memang Leo saya lihat strong, kuat. Tetapi dalam hati kamu tuh kayak seolah-olah kok saya memberi terus, saya mau minta dong. Nggak usah, ngapain kamu mau minta. Kamu yang harus menjadi berkat buat orang lain.
Terkadang dalam hati kamu begitu kan? Kok saya yang berkorban terus ya? Coba dong kalian berkorban untuk saya. Ingat, kamu kamu bisa kuat itu punya harta, punya kekuatan, punya uang, punya itu karena apa? Kamu memberi. Jadi jangan berpikir bahwa kamu mau menerima dari orang lain. Kamu sudah mendapatkan dari Tuhan loh. Kenapa kamu harus mau berorientasi untuk bisa mendapatkan sesuatu dari manusia? Ya, Tuhan memberikan kamu yang terbaik. Kamu malah mau mendapatkan dari manusia yang tidak sempurna. Waduh, repot kamu ya. Ya, terbalik. Itu kadang-kadang kamu tidak sadar bahwa saya memberi kepada orang itu karena saya mendapatkan sesuatu berkat dari semesta, dari Tuhan. Sedangkan kamu mau memberi, yang kamu kasih adalah kamu mau memberi dan mau mendapatkan berkat itu juga dari orang lain itu. Ya nggak usah. Ya ingat ya, yang diberikan semesta tuh lebih bagus loh. Jadi seperti gitu ya. Ya, jadi jadilah mental pejuang, jangan ikut-ikut orang yang mager-mageran. Aduh, maaf ya berisik ya, suara kendaraan, suara ribut-ribut di lapangan ya, maaf ya. Jadi seperti gitu, rumah saya kondisinya di depan ada lapangan ya untuk bermain anak-anak ya. Jadi maaf kalau berisik, belum lagi anak saya di samping ya. Di sini ada ribut-ribut. Maaf kalau tidak nyaman, dan semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan baik ya. Di sini ada Ten of Cups. Ten of Cups ini adalah janganlah terlalu apa ya kalau dibilang girang dengan bahasa-bahasa yang sebenarnya itu hanya menipu, kamuflase mereka untuk bisa menggolkan apa yang mereka mau. Ya, mereka memujamu, ya padahal nggak tulus, karena ada sesuatu yang mereka inginkan dari dirimu. Nah ini kamu harus mindsetnya dibuka. Ya, ada orang yang tulus, ada orang yang tidak. Terkadang orang yang tulus itu, ya mereka nggak terlalu fokus pada kata-kata, tindakan. Tetapi kalau orang yang hanya palsu, ya dia hanya bisa bagaimana caranya cari muka kepada kamu untuk menyanjung-nyanjungmu untuk bisa menggolkan apa yang dia mau. Entah dia minta ini, minta itu. Hati-hati, apalagi kita bicara cinta, dia merayu-rayu kamu untuk bisa mendapatkan duit, menginginkan apa yang dia inginkan yang ada pada dirimu. Ya, pada saat kamu tidak memberikan, dia pergi. Kenapa? Orientasinya uang, orientasinya ini, orientasinya itu, bukan dirimu. Tapi luar daripada dirimu yang kamu miliki. Pada saat kamu tidak mempunyai, ya dia pergi. Ya kenapa? Orientasinya uang, orientasinya tubuhmu, orientasinya apa? Kenyamanan. Kalau itu tidak kamu berikan lagi kepada dia, dia pergi. Ya. Jadi hidup di dunia ini tuh harus waras. Kalau kamu hidup dengan alam semesta, ya nggak usah pakai waras. Memang kalau dengan alam semesta, dengan Tuhan itu nggak pakai logika. Tetapi kalau kamu berhubungan dengan manusia, harus logika kamu pakai. Terkadang itu kamu malah nggak waras, logika kamu itu kamu pakai untuk Tuhan. Ya, jadi macam contoh, yakin dan percaya kamu bisa jadi orang kaya. Ya saya yakin, tapi dalam hati enggak, bener enggak ya, kapan ya, padahal udah dibilang kalau hubungan dengan Tuhan itu enggak usah pakai kewarasan, ya, karena apa yang terjadi pada hidupmu, ya, selama kamu yakin pasti akan terwujud, karena itu doamu, ini tinggal masalah waktu. Dan sebaliknya, dengan orang ya, kamu lebih empati, akhirnya kamu disakiti, karena logika kamu enggak main. Padahal kalau kita bicara dengan manusia harus logika dan hati bermain, seimbang. Kalau kamu terlalu fokus pada orang dan empatimu lebih tinggi, itu yang dipermainkan. Itu kalian bisa disakiti, dipermainkan, dimanfaatkan. Kenapa? Terlalu baik. Kalau baik oke, terlalu baik jangan. Atau kamu lebih logika, akhirnya kamu arogan, sombong, angkuh. Nah ini ya, jadi kalau kita perbedaannya tuh kalau kita interaksi dengan semesta, interaksi dengan Tuhan, beda dengan interaksi antar kita dengan manusia. Antara Tuhan dan manusia itu beda loh. Jadi kalau dengan Tuhan gak usah pakai logika, tetapi kalau dengan manusia harus pakai logika, harus waras. Ini terkadang kamu di sanjung-sanjung langsung, oke deh, iya, oh dia sudah baik, padahal belum tentu ya. Dia menyanjungmu karena dia mau kamu masuk perangkapnya. Ujung-ujungnya pinjam duit dong, ujung-ujungnya ini dong, ujung-ujungnya itu dong. Ini hati-hati. Jangan sampai kamu termakan apa ya kalau dibilang rayuan gombal. Akhirnya kamu yang tersiksa sendiri, masuk dalam jebakan mereka, dimanfaatkan, dimanipulasi. Ya, akhirnya ujung-ujungnya kamu sedih. Queen of Swords, tegas pada diri sendiri. Kamu itu kadang-kadang juga tidak tegas pada diri sendiri. Untuk bisa mendapatkan kebahagiaan itu harus tegas juga.
Tegas dalam artian apa? Contoh, saya nggak mau itu, ya harus tegas. Jangan aduh saya nggak nyaman, nanti mereka bicara apa ya? Aduh nggak enak, nggak enakan. Ya, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan kamu harus tegas menentukan sikapmu. Di situ tempat toksik, saya nyaman tidak, berarti saya harus tegas untuk keluar dari tempat itu. Ini entah dalam percintaan, entah, bukan berarti saya suruh kamu berpisah, itu urusan kamu. Cuman saya bilang di sini untuk bicara kebahagiaan, sisi spiritual dan mentalmu. Ya, dimana kalau dari sisi spiritual dan keyakinanmu dan mentalmu sudah up, yakinlah kesehatanmu up, bagus. Terkadang kenapa kita sakit-sakitan, karena kita tekanan mental, ujung-ujungnya spiritual juga. Ya, Tuhan kenapa kamu, dampaknya ke spiritual kan, kamu berdoa dan akhirnya menyalahkan diri sendiri, bahkan ada yang menyalahkan semesta, menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan salahkan semuanya ke Tuhan? Kenapa saya sudah berbuat baik tapi kau memberikan saya cobaan yang begitu berat? Waduh, repot itu ya. Padahal semesta sayang, makanya dipisahkan kamu dengan orang jahat. Tetapi kamu malah mau menarik orang jahat itu. Gimana sih, Leo? Ya, jadi harus mindset itu dirubah. Untuk bisa mendapatkan kebahagiaan itu adalah dari dirimu, di mana kamu harus bisa tahu bahwa oh ternyata ini orang jahat, saya harus mengambil sikap. Bukan berharap orang jahat itu berubah, nggak akan berubah. Ya, nggak usah terlalu mau paksa dia berubah kalau dirinya aja nggak mau berubah. Ya, jadi lihat dari dalam diri kita yang harus bertindak untuk diri kita sendiri, bukan memaksakan kehendak untuk orang lain. No, coba kalau kamu dipaksa, kamu marah nggak? Kamu nggak nyaman kan? Karena kamu menjadi diri sendiri. Nah sama, dia juga mau menjadi diri sendiri. Berarti kamu yang harus bisa mencari solusi untuk masalahmu sendiri, bukan harus dia yang membahagiakanmu, bukan harus dia yang mengikutimu. Enggak, karena dia juga gak nyaman kalau dia mengikutimu. Gitu ya. Oke, berikutnya kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan lagi kepada kamu. Pack of Wands. Harus ada tujuanmu. Tujuanmu kemana? Kamu punya tujuan kemana? Tentukan itu. Bukan, aduh bingung, saya mau kemana ya? Jadi sebelum pergi itu sudah tahu tujuan kamu kemana, baru siap-siap, baru mau pergi. Jangan sudah siap mau pergi bingung ya, terus nanti ditanya mau kemana, ya kemana aja deh. Ya ampun, harus ada tujuan. Sama dengan pacaran, endingnya kemana? Kenal-kenal aja, pacar-pacar aja. Ya, nanti kita lihat. Kalau memang tujuan kamu mau menikah, tunjukkan bahwa memang kamu ingin serius sama dia. Biar dia yakin bahwa kamu memang serius sama dia. Terkadang kamu tidak yakin pada dirimu karena bingung, jadi pasanganmu juga merasa bahwa kayaknya dia mempermainkan saya nih. Dia nggak ada keseriusan. Ini contoh. Jadi kalau kamu mau menikah mendapatkan pasangan yang baik, baiklah pada dirimu dulu. Baik pada orang lain. Dirimu dulu yang dibenahi, baru orang lain. Setelah itu baru kamu bisa, baru kamu bisa menentukan apa yang kamu mau gitu. Oh ternyata saya mau bahagia, saya mau menjadi seorang orang yang dicintai. Ya cintai dulu dirimu, habis itu ekspresikan juga kepada dirinya supaya dirinya merasa bahwa oh saya diinginkan, saya akan mencintai dia balik. Kak Ica, tapi kalau saya sudah begitu bagaimana Kak Ica? Berarti energimu belum. Dalam artian gini, kamu sudah baik sama dia tetapi dia tidak berbuat baik kepadamu, berarti energimu dalam hati, dalam jiwa itu belum bahagia. Makanya saya bilang harus dirimu dulu bahagia. Karena kalau dirimu bahagia, ya jaminkan kamu akan menarik orang bahagia untuk datang ke dalam hidupmu. Kalau contohnya saya Kak Ica, saya kok sudah memberikan kebahagiaan tapi dia nggak membalasnya, ya hatimu belum. Dimana kamu membahagiakan orang lain tapi kamu mengorbankan dirimu. Akhirnya dia berbuat begitu kepadamu. Supaya apa? Semesta menegurmu untuk bisa lebih mencintai diri sendiri dulu sebelum mencintai orang lain. Itu ada teguran-teguran loh. Cuman terkadang kita nggak sadar. Makanya semesta memberikan kesadaran itu. Tapi terkadang juga sudah ada teguran itu kamu nggak sadar-sadar juga. Ya. Tentukan tujuanmu. Oh saya mau jadi orang kaya. Oke, harus ada berjiwa kelimpahan. Bagaimana kalau kamu mau menjadi orang kaya bermental miskin, mental pengemis? Nggak bisa. Kamu akan jadi pengemis dan miskin terus, mental miskin. Dimana kalau kamu mau jadi kaya harus ada punya mental pejuang, mental orang kaya, mental ya pokoknya intinya ya mental yang bagus. Bukan mental pengemis, minta aja. Mental pengeluh, ngeluh aja. Tidak pernah bersyukur. Bagaimana itu? Itu dari hatimu dulu. Oh saya mau jadi orang kaya, tapi mentalmu gimana? Ya, actionmu gimana?
Karena orang kaya dengan orang miskin itu mentalnya beda. Perilaku dan tindakan atau kebiasaan juga beda. Orang kaya itu bangun pagi-pagi, happy, enjoy. Mana ada orang kaya ribut-ribut pagi-pagi? Nggak ada, pasti langsung diam, langsung action, nggak ada banyak ngebacot. Tapi kalau orang miskin ribut sana dengan suami, belum lagi dengan istri, belum lagi dengan... Coba ya, kamu lihat ya, dengan orang yang kaya, pola-pola asuh atau pola di dalam rumah tangga lah, atau ya sehari-hari. Di hotel itu kan orang-orang elit kan, mana hotel ada ribut-ribut? Ya, ataupun mungkin kalau dibilang makanan-makanan kelas up ya, dengan warteg yang ribut bising ya, kelasnya beda, harganya pun beda. Tenang, diam, sampai orang bicara tuh bisik-bisik loh, sampai ini orang bicara kita nggak dengar, tapi apa ya, karena saking tenangnya ya. Tidak seperti di warung pinggir jalan ya. Ini ya, saya bukan bicarain, tapi ini kita bicara tentang mental ya, ataupun situasi dan kondisi suasana. Di mana itu membangun mentalmu ya. Ada suara motor, mobil, orang cerita-cerita sana sini, bunyi piring tang ting tung ting tang ting. Waduh. Jadi seperti gitu ya. Dirimu harus punya tujuan dulu. Mentalmu yang harus diuji juga, ada action juga ya. Jadi kamu harus bisa lihat, oh karakter orang kaya tuh kayak gini kalau kamu mau jadi kaya. Karena kadang-kadang bilang gini, Kak Ica, saya mau orang jadi bahagia, tapi saya mau juga jadi apa ya, bahasanya kayak gimana ya, Kak Ica, saya mau jadi orang bahagia. Oke, bahagia, silahkan. Bahagia dengan apa? Banyak duit. Ya berarti kamu harus lihat orang-orang kaya. Orang yang banyak duit tuh bagaimana, supaya bisa menghasilkan banyak duit tuh bagaimana. Ya itu ikuti, mereka punya pola. Karena ada pola di situ. Ada apa, ibaratkan ada jalurnya. Jalurnya apa? Oh, pagi-pagi mereka bangun pagi. Jam berapa? Oh, ternyata sebelum ayam berkokok. Sedangkan kamu bangun sudah mau malam. Sudah mau maghrib. Ya, ada kan yang bangun sudah jam 2, tinggal 5 jam udah malam lagi. Ini contoh, bangun kesiangan. Jadi lihat pola-pola orang-orang itu. Dimana pagi-pagi buta mereka udah ke kantor, kamu masih... Aduh, saya udah rebahan, udah capek. Kok bangun udah capek, malas ke kantor. Aduh, capek, pusing. Ada kan yang seperti gitu? Ke kantor aja malas. Capek, letih, lesu. Gimana mau jadi kaya? Ya. Intinya seperti gitu tuh. Eight of Pentacles. Kerja keras dan kerja cerdas. Ada yang dibilang, Kak Ica, saya mau kerja cerdas. Oke, silahkan. Kerja cerdas tuh kayak gimana, Kak Ica? Kerja cerdas itu kamu tidur rebahan masih bisa menghasilkan. Tapi ingat, kerja cerdas itu juga ada dari prosesnya dari kerja keras. Contohnya kamu bikin YouTube. Hari ini kamu bagadang 3 hari 3 malam nggak tidur. Tapi hasilnya bisa sampai bertahun-tahun. Kalau selama ada yang nonton. Itu kerja cerdas. Ataupun apa? Aset, kalau mau dibilang asetmu ada, rumah kos, ya sudah kamu tinggal santai-santai tiap bulan dapat duit. Itu namanya kerja cerdas. Kalau kerja keras gimana, Kak? Kalau kerja keras ya kamu kerja dari pagi sampai sore, sore sampai malam, ya hasilmu dapatnya itu. Seperti UMR, itu namanya kerja keras. Kerja keras itu ibaratkan seimbang hasil keluar keringatmu dengan apa yang kamu dapatkan. Kalau kerja bodoh, ya kerja bodoh itu adalah kerja yang kamu kerja keluar tapi nggak dapat hasilnya. Kayak sembarang-sembarang aja, nggak ada tentukan tujuan, bingung, pusing, stres, buang-buang waktu. Ada yang kerja cuma dapat terima kasih kan, tapi ada beberapa juga bilang kayaknya tapi saya senang dapat terima kasih, ya nggak jadi masalah. Selama kamu senang. Karena kunci kebahagiaan itu adalah bahagia. Kunci kebahagiaan itu harus senang, ikhlas. Kita kan di sini bicaranya tentang bukan kekayaan ya. Kita bicara tentang sesuai tema kita, kebahagiaan. Ada yang mau bahagia karena jadi orang kaya. Ada yang mau bahagia karena hanya memberi, dapat terima kasih dia bahagia. Ya nggak apa-apa. Ini sesuai tema. Kalau kita nanti bicara kekayaan ya beda lagi pembahasannya. Karena ada orang yang cuma melihat orang bahagia, dia bahagia loh. Itu energinya juga up. Tetapi semesta mau sampaikan di sini karena mungkin energi kamu ini lebih ingin jadi orang kaya, jadi makanya tadi saya bilang sini harus kerja cerdas dan kerja keras. Dimana di awal kamu harus tertatih-tatih dulu, tetapi nanti hasilnya nampak di masa depan. Kan tidak mungkin kamu bangun rumah kos ya,
tidak langsung jreng gitu ya, pasti perlu modal. Nah itu perlu modal itu dari usaha kamu, kerja keras. Mungkin di usia 30 yang produktif sampai 50 kamu kerja keras, tapi pada saat usia 50 sampai usia senja kamu tinggal santai menerima hasilmu, ya. Jadi santai-santai, jadi happy-happy gitu ya. Jadi eh jangan berpikir negatif, jangan berpikir yang tidak-tidak, selalu berpikir yang positif, selalu berpikir saya ini adalah orang yang beruntung, saya ini orang yang begini, yang begini. Jangan malah kok saya begini, Tuhan, kenapa saya, harus ada energi kesyukuran, bukan ngeluh. Ya, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan tuh jangan ngeluh, ikhlas, ya. Tuh, Jasmine, ya, nggak usah terlalu banyak pikir. Orang bahagia tuh jangan berpikir, serius loh. Karena kita mendapatkan kebahagiaan kan kita kalau berpikir itu tambah stres, ya. Energi kebahagiaan itu jangan banyak pikir, ya. Contohnya salah satu untuk kita tidak banyak pikir di sini semesta mau sampaikan adalah kita berimajinasi. Kita bermimpi. Mimpi itu gratis kok, kenapa kamu harus pikir? Pikir, wah sekapan ya saya punya mobil? Ah, mimpi lu. Ya nggak apa-apa, mimpi aja dulu. Suatu saat nanti terkabul loh. Jangan banyak pikir lagi, kapan ya? Saya sudah mimpi nih Kak Ica. Saya punya mobil. Ya, tapi kamu berpikir lagi. Uangnya dari mana ya? Waduh, nggak usah pikir uangnya. Kamu mimpi aja dulu. Setelah mimpi, bangun dari tidurmu. Ya, setelah bangun dari tidur baru action tuh, ada kerja keras dan kerja cerdas, ya, niscaya pasti akan ke depan akan mendapatkan mobilmu itu, entah kredit entah apa, ya disyukuri aja, jangan sudah dapat baru ngeluh, aduh angsurannya banyak, aduh ininya banyak, ya ampun, ini manusia. Ada yang seperti gitu loh, sudah dikasih tapi caranya berbeda ya, dengan cara cicil tapi masih aja ngeluh, padahal sudah dikasih permintaan, diberikan loh apa yang dia mau. Tapi masih ngeluh, wah cicilan banyak, wah ini banyak, wah itu banyak, nggak ada rasa bersyukur. Jadi semesta ngapain sama kasih kamu orangnya ngeluh terus, mendingan saya kasih orang lain yang ada rasa syukur, ucap terima kasih kepada saya. Nah itu, jangan sampai semesta tidak akan memberikan kamu karena dia ilfil sama kamu. Nah ini hati-hati, ya. Terus ada di sini Ten of Pentacles, cari sahabat-sahabat ya, atau pasangan itu yang jangan yang sevibrasi dengan dirimu, jangan yang bikin pusing, jangan yang bikin mumet, jangan bikin stres. Tadi kan saya bilang circle kamu dalam pertemanan, nah ini sama juga circle ini dalam pekerjaan tadi, nah ini sama circle-nya sekarang dalam bersahabat, dalam berumah tangga, dalam berapapun, berinteraksi. Carilah orang-orang yang sevibrasi, bukan hanya orang-orang yang hanya memanfaatkan kamu datang hanya karena enaknya doang, ya. Dan terakhir The Magician ya, jangan terlalu pusingkan diri, santai aja menikmati hidup. Dan di sini juga ada Page of Pentacles, niscaya kamu akan bisa berhasil, kamu akan bisa, ini lebih ke uang juga ya, lebih ke uang ya. Mungkin kamu punya masalah keuangan, hutang banyak, ini contoh ya. Kalau kamu merasa kayaknya saya nggak ada hutang, berarti energi yang lain, karena di sini lebih ke banyak ke uang ya. Bicara tentang uang, jadi semesta mau sampaikan berarti Leo ini ya, kamu akan bahagia kalau punya duit ya, betul tidak Leo? Berarti ya kerja cerdas, kerja keras lah dan kerja cerdas lah, ya. Gak usah terlalu banyak pikir, orang mau bicara ini, mau bicara itu, nggak perlu dipusingkan. Selama kamu tidak pernah merugikan orang lain dan tidak pernah menyakiti orang lain, kenapa tidak kamu harus kerjakan itu yang kamu mau? Kejar impianmu, apa yang kamu suka. Tidak usah terlalu mau fokus pada orang lain, tidak usah terlalu iri pada orang lain. Ingat contoh, dia sudah mempunyai mobil, saya pasti bisa, oke, tapi bukan berarti kamu berpikir negatif terhadap dia. Macam contoh iri kan, besok juga saya punya mobil, ya nggak jadi masalah, tapi harus berpikir bahwa saya butuh tidak, karena semesta itu akan mengabulkan permintaanmu di saat dan di waktu yang tepat, pada saat kamu butuh juga. Contohnya kamu memaksakan diri ya, nanti kamu yang pusing sendiri, mungkin bayar angsuran apa, ya. Dan jangan sirik, karena kamu tahu bahwa hari ini dia punya rezeki, mungkin besok saya belum punya rezeki hari ini, ternyata besok. Harus berpikir positif, bukan malah kok saya hidupnya begini-begini terus ya, dia malah banyak rezeki, saya tidak ya. Jangan membanding-bandingkan diri. Ingat ya, rezeki kita itu beda-beda.
Dan kita pun sudah mempunyai rezeki masing-masing. Gak usah terlalu takut. Ingat, rezeki kita tidak akan tertukar. Jadi jangan takut. Ini banyak ketakutan dalam diri kamu nih. Hilangkan ketakutan itu. Bagaimana mau bahagia kalau ada ketakutan? Untuk bisa mendapatkan kebahagiaan itu kan kenyamanan, rasa nyaman, rasa terlindungi, rasa kelimpahan, berkecukupan. Ya, ada orang yang berlebihan tidak nyaman. Dia takut nanti dimaling, dirampok, ya. Ada banyak. Makanya hiduplah dengan rasa nyamanmu. Yang bagaimana? Saya mau memberi dengan penuh sukacita. Tapi saya nggak memberi dengan sukacita, ya berarti jangan diberikan dengan orang itu. Berikanlah orang yang bisa membuatmu sukacita. Contohnya kalau tadi yang macam di readingan kemarin, ya ada beberapa dia bilang, saya harus disuruh bersedekah kepada pengemis. Tapi saya lihat pengemis itu saya nggak suka kalau dengan pengemis, Kak. Saya mau ke anak yatim. Ya silahkan ke anak yatim, nggak usah ke pengemis. Ya, pokoknya selama kamu bahagia memberi, itu yang kamu lakukan. Jadi kamu nggak usah ikut-ikut orang. Orang dibilang harus ke pengemis, ya sudah kamu kalau kamu ikut, tapi hati kamu nggak srek. Saya lebih senang ke anak yatim. Ya sudah kamu ke anak yatim atau ke siapa yang mungkin menurut kamu kamu bahagia. Walaupun mungkin kondisinya dia bukan anak yatim, dia tapi kamu senang, kamu kasih. Walaupun mungkin dia anak orang kaya loh. Ya, ada beberapa yang gini, saya juga mau memberi, tapi saya kayaknya ingin memberi ke anak orang kaya itu, berarti energinya up loh, anak orang kaya itu. Ya kasih selama kamu bahagia, tapi kan kamu berpikir, dia kan sudah kaya, kenapa kita harus kasih? Ya, selama kamu happy, ini bukan tapi bicara energi, bukan masalah dia kaya miskinnya, tetapi bicara energi, kita kasih, memberikan kepada orang lain, kita bahagia, itu akan balik cepat ke kita loh. Jadi sekarang carilah orang-orang yang membuatmu bahagia. Membuat energimu up, ya. Dan kamu bisa bahagia. Kenapa? Karena kamu yang menentukan dirimu bahagia adalah dirimu sendiri. Jadi kamu yang tentukan pilihanmu untuk bisa membuat kamu bahagia. Entah membantu orang, entah apa. Entah mungkin ke salon, perawatan diri. Buatlah dirimu bahagia supaya energi-energi positif itu datang. Rezeki-rezeki lainnya tuh akan datang kembali padamu. Jangan takut, tadi dibilang kan di sini tuh. Jangan pikir uangnya, saya sudah kasih keluar uang, nanti uangku habis. Jangan pikir nanti kan balik. Selama kamu bahagia, selama kamu berpikir uang kamu habis, ya uang kamu akan habis. Kenapa? Kamu energi ketakutan. Tapi selama kamu ada energi tidak takut, uang itu akan balik. Kamu kasih keluar untuk mempercantik diri 5.000, ya ini contoh ya, 5.000, nanti baliknya 6.000, 7.000 loh. Selama kamu bahagia. Tapi kalau kamu merasa bahwa kok saya nggak nyaman ya, kenapa saya ke salon tapi malah macam buang-buang uang ya, ada penyesalan. Nah itu berarti energi nggak bahagia, nanti nggak akan balik, itu lama. Makanya cari juga salon yang bikin kamu bahagia. Ya, jangan salon yang bikin pusing. Nah, begitupun pasangan. Carilah pasangan yang bisa membuatmu bahagia. Yang maksudnya kita tidak paksa dia untuk buat kita bahagia, tetapi setidaknya energinya kita itu bahagia bersama dia gitu. Nyaman bersama dia. Ya. Karena kita tidak bisa memaksakan orang untuk membuat kita bahagia. Syukur-syukur kalau dia dengar kita dan dia mau membahagiakan kita, ya itu bonus lah. Tapi kita tidak bisa mengharapkan. Karena ada beberapa yang mengharapkan, dia harus berubah, dia orang nggak bisa. Kalau dia mau berubah, ya itu berarti bonus untukmu. Bukan berarti kamu harus menuntut dia untuk berubah untuk kamu, no. Ya, jadi selalu berpikir yang tenang, berpikir yang waras, supaya hidupmu juga penuh dengan kebahagiaan, kenyamanan, dan cinta kasih, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan, semoga resonate ya dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.